Luca Paguro adalah monster laut yang tinggal di lepas pantai kota Italia, Porto Rosso, yang menghabiskan hari-harinya menggembalakan sekelompok ikan. Suatu hari, ketika sedang menggembalakan ikan-ikan, dia menemukan benda-benda yang asing baginya. Orang tuanya, Daniela dan Lorenzo, membatasi dia untuk pergi ke permukaan laut karena takut terjadi sesuatu dengan dirinya jika dilihat oleh monster darat, yaitu manusia. Karena para manusia selalu berusaha untuk memburu dan menangkap monster-monster laut. Tetapi, neneknya sendiri justru mengatakan bahwa dia pernah pergi ke kota para monster darat, dan mendengarnya, ibunya sangat marah sehingga melarang Luca untuk tidak pernah membicarakannya apalagi melakukannya. Peringatan ibunya justru membuatnya semakin penasaran. Ketika dia mendapati lagi barang-barang milik manusia, bertemulah dia dengan monster laut lainnya bernama Alberto Scorfano. Alberto kemudian menariknya ke darat. Melihat perubahan dirinya, Luca menjadi takut, tapi kemudian dia terkesan ketika melihat daratan. Namun, karena rasa takutnya sehingga dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Sepanjang malam, peristiwa tersebut membuat Luca semakin penasaran. Sehingga esok harinya ketika sedang menggembalakan ikan-ikan, dia kembali lagi ke daratan dan menyusun bebatuan yang mirip dirinya agar tidak ketahuan ibunya. Bertemulah dia dengan Alberto yang kemudian mengajaknya ke daratan. Alberto mengajarinya berjalan layaknya manusia, serta menunjukkan banyak hal. Salah satunya menunjukkan tempat tinggalnya di sebuah menara. Sambil melihat-lihat, tatapan Luca kemudian tertuju pada sebuah poster dengan gambar motor Vespa. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk membuat motor Vespa dari barang-barang bekas. Sampai Luca lupa waktu dan kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, neneknya yang sepertinya tahu apa yang dilakukan oleh Luca, turut membantunya menyembunyikan rahasia tersebut. Esok harinya, Luca bertemu kembali dengan Alberto. Mereka berdua mencoba Vespa yang mereka buat dan menikmati hari-hari mereka dengan bermain-main. Sayangnya kedua orang tuanya mulai curiga dengan tindakan Luca. Luca dan Alberto memiliki impian suatu saat nanti mereka bisa pergi ke kota manusia dan memiliki Vespa sungguhan. Setelah kembali ke rumah, ternyata ibu dan ayahnya menemukan benda manusia yang disimpan Luca dan mereka pun tahu kalau dirinya sering ke permukaan. Untuk mencegahnya mengulang kembali, mereka pun meminta paman Ugo untuk membawa Luca ke tempatnya, yaitu di dasar laut. Mendengarnya, Luca segera kabur dari rumah dan menemui Alberto untuk membantunya mencarikan solusi. Alberto pun mengusulkan mereka berdua pergi ke kota manusia. Awalnya, Luca ragu dengan ide tersebut. Tapi setelah Alberto mengatakan tentang Vespa sungguhan yang mereka bisa dapatkan di kota manusia, Luca pun setuju. Petualangan ke Porto Rosso pun dimulai. Mereka menyamar menjadi anak laki-laki seperti manusia normal. Namun, mereka harus menghindari jangan sampai tubuhnya terkena air. Tiba-tiba terlihat seorang pria yang mengendarai Vespa. Pria itu adalah Ercole Visconti, seorang pria yang sombong karena selalu memenangkan Porto Rosso Cup. Dan dia sangat membanggakan serta menyombongkan Vespa yang dimilikinya. Pada waktu itu, Luca tidak sengaja menendang bola dan mengenai Vespa Ercole. Ercole yang kesal hendak menenggelamkan kepala Luca ke air mancur dan wajahnya sempat berubah warna. Untungnya dia diselamatkan oleh seorang gadis bernama Giulia Marcovaldo. Giulia sangat membenci Ercole karena dia sangat sombong dan selalu menjadi saingannya ketika perlombaan Porto Rosso Cup. Mengetahui dirinya juga sering mengikuti perlombaan tersebut, meskipun selalu kalah, Alberto dan Luca memutuskan untuk menjadi tim dengannya. Giulia pun setuju. Dia kemudian membawa Luca dan Alberto ke rumahnya, di mana dia tinggal selama musim panas bersama ayahnya yang bertangan satu, yaitu Massimo. Luca kaget saat tahu ayah Giulia berusaha menangkap monster ikan yang tengah diberitakan di surat kabar. Dan tidak sengaja, dia menyemburkan air di wajah Alberto. Penyamaran mereka berdua hampir saja terbongkar. Tapi, kucing Giulia tahu perubahan di wajah Alberto. Dan semenjak itu, kucingnya selalu tidak suka dengan mereka berdua. Ayahnya kurang setuju Giulia mengikuti perlombaan karena mereka sedang berhemat. Sedangkan perlombaan membutuhkan uang pendaftaran, sehingga ayahnya harus menangkap ikan lebih banyak lagi. Luca dan Alberto kemudian menawarkan bantuan,
dan malam itu pun Alberto dan Luca menginap di rumah Giulia. Sementara itu, Daniela dan Lorenzo tidak dapat menemukan Luca dimanapun, sehingga mereka memutuskan untuk naik ke permukaan dan berubah menjadi manusia. Mereka mulai memercikkan air ke semua anak laki-laki di sana dalam upaya menemukan Luca, anak mereka. Luca dan Alberto pun mulai membantu ayah Giulia menangkap ikan, dan ternyata berhasil. Mereka mendapatkan ikan yang banyak. Mereka pun segera mendaftarkan diri dalam Porto Rosso Cup dengan harapan memenangkan uang untuk membeli Vespa. Dan seperti biasa, Ercole yang sombong pun turut dalam perlombaan tersebut. Setelah mendaftar, mereka memiliki waktu 1 minggu untuk latihan. Porto Rosso Cup terdiri dari 3 balapan, berenang, makan pasta, dan mengendarai sepeda melintasi kota. Mereka memutuskan untuk membagi tugas. Alberto makan pasta, Luca mengendarai sepeda, dan Giulia berenang. Setiap hari mereka latihan dan saling bantu satu sama lain. Ketika sedang latihan berenang, Ercole mulai curiga dengan Luca dan Alberto. Sementara itu, orang tua Luca yang juga sudah berada di Porto Rosso terus mencarinya. Dan akhirnya Luca pun tahu jika kedua orang tuanya sudah berada di sana. Sementara itu, Luca dan Giulia mulai menjadi lebih dekat satu sama lain. Ketika Giulia berbicara tentang sekolah, tentang ilmu pengetahuan, Luca mulai tertarik dan Alberto menjadi cemburu pada persahabatan mereka berdua. Sehingga dia mengatakan kepada Luca bahwa monster laut tidak akan pernah sekolah. Setiap hari, Luca dan Alberto terus berlatih guna untuk memenangkan pertandingan agar mereka bisa membeli Vespa. Dan setiap hari pula ayah dan ibu Luca terus mencarinya. Suatu hari ketika mereka bertiga sedang latihan, karena kecemburuan Alberto akan persahabatan Luca dan Giulia, dia kemudian mengendarai sepeda dengan sangat cepat, sehingga mengakibatkan mereka berdua jatuh ke laut dan kemudian berubah menjadi monster laut. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka ketika Luca mengungkapkan lagi keinginannya untuk bersekolah. Luca kemudian mengatakan hal yang sama pada Giulia bahwa dia ingin bersekolah. Giulia pun setuju. Sayangnya Alberto tidak setuju sehingga dia mengatakan kepadanya apakah sekolahnya akan menerima monster laut untuk bersekolah. Dan hal itu membuat Luca sangat marah. Tiba-tiba Alberto mengungkapkan identitasnya sebagai monster laut, sehingga Giulia menjadi takut. Dan Luca pun mengatakan bahwa Alberto adalah monster laut. Setelah mendengar teriakan Giulia, Ercole datang dengan membawa harpun untuk menangkap Alberto, sehingga dirinya terpaksa lari ke persembunyiannya dengan perasaan dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Kembali ke rumah, Giulia menumpahkan air ke Luca dan memperlihatkan dia sebagai monster laut. Dengan terpaksa, Giulia memintanya pergi. Khawatir seseorang dapat melukainya jika identitas aslinya diketahui, terlebih oleh ayahnya sendiri. Luca terpaksa pergi. Dia kemudian kembali ke tempat Alberto. Setelah Luca melihat dan menanyai dirinya tentang tanda penghitungan di dinding, Alberto mengungkapkan bahwa dia membuat tanda itu untuk menghitung hari sejak ayahnya meninggalkannya sendirian di sana. Alberto masih marah pada Luca dan tidak ingin lagi menjadi bagian dari Porto Rosso Cup. Tetapi Luca tetap bersemangat untuk mengikuti perlombaan agar mereka bisa membeli Vespa dan pergi kemana saja sesuai dengan rencana semula. Pada saat perlombaan, Luca dan Giulia memutuskan untuk tidak setim lagi dan berlomba tanpa Alberto. Tantangan pertama yaitu berenang. Mereka berdua berhasil melewatinya. Tantangan kedua yaitu makan pasta dan Giulia berhasil, diikuti tim Ercole, kemudian Luca. Tantangan ketiga bersepeda. Sayangnya hujan mulai turun dan Luca terpaksa harus berteduh agar dirinya tidak berubah menjadi monster laut. Alberto tiba-tiba muncul dengan membawa payung untuk membantu Luca. Ercole kemudian menendang Alberto dan membuat dia basah kuyup dan berubah menjadi monster laut. Ercole segera melempar jaring. Mempertaruhkan rahasianya terbongkar, Luca berlari untuk menyelamatkan temannya. Dia membebaskan Alberto tetapi juga turut berubah. Sementara itu, Ercole terus mengejar mereka berdua. Ketika Ercole hendak melemparkan harpunnya, Giulia mencoba menghentikannya yang membuat dirinya terluka. Luca terpaksa menghentikan sepedanya dan berdua mereka membantu Giulia. Ayahnya kaget ketika melihat dua monster laut membantu Giulia.
yang kemudian menyadari bahwa mereka adalah Luca dan Alberto. Luca kemudian bertemu kembali dengan orang tuanya dan bangga terhadap dirinya. Luca, Alberto, dan Giulia pun dinobatkan sebagai pemenang Portorosso Cup. Masyarakat Portorosso menerima para monster laut dengan baik. Mereka merayakan kemenangan di rumah Giulia. Saatnya Giulia kembali ke Genova untuk bersekolah. Sesampainya di stasiun kereta, Alberto kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menjual Vespa yang mereka beli untuk membeli tiket kereta api ke Genova. Dan tiba-tiba keluarga Luca pun datang dan mengizinkannya untuk bersekolah bersama Giulia. Mendengarnya, Luca sangat senang dan ternyata Alberto lah yang membujuk orang tua Luca agar dirinya bisa bersekolah. Sedangkan Alberto, dia memutuskan untuk tinggal bersama Massimo, ayah Giulia. Dengan perasaan senang, Luca bisa bersekolah. Di sisi lain, dia sedih karena harus berpisah dengan sahabatnya, Alberto. Tapi, Alberto tetap menyemangati Luca untuk menggapai cita-citanya.